Hal pertama yang harus diungkapkan kalau kita bicara mengenai Roh Kudus itu Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini hal pertama yang perlu kita sadari bahwa Allah kita itu tidak berbentuk material, tidak berbentuk jasmani, bahkan tidak punya jasmani karena Allah adalah roh murni. Malaikat itu juga roh murni. Jadi apakah Allah itu seperti malaikat? Berbeda. Malaikat memang roh murni, namun malaikat itu ciptaan. Allah itu roh murni, tetapi Allah tidak diciptakan. Allah sang pencipta. Jadi kalau dikatakan sama-sama dengan malaikat, persamaannya hanyalah pada bagian sama-sama roh murni. Malaikat itu roh murni karena tidak punya badan. Allah itu juga roh murni karena Allah juga tidak punya badan. Maka kalau kita membaca Alkitab, kemudian ada tangan Tuhan, ada mata Tuhan, itu sebenarnya gambaran. Gambaran yang disebut dalam ilmu tafsir Alkitab namanya antropomorfisme. Antropomorfisme. Dari dua kata antropo dan morfem. Antropo itu manusia dari antropos, morfem itu bentuk. Jadi Allah hanya bisa dipahami dalam kerangka pikir berbentuk manusia. Maka kalau kita membaca kitab Kejadian, Allah berjalan-jalan. Apakah Allah benar-benar berjalan-jalan? Ya tidak bisa berjalan-jalan, wong tidak punya kaki, tidak seperti kita. Tetapi harus ditulis seperti itu karena kita hanya mungkin memahami roh murni hanya kalau diberi wujud. Itu kasusnya sama seperti kalau kita melihat patung malaikat, gambar malaikat. Apakah malaikat senyatanya seperti itu? Ya tidak tentu saja. Tapi malaikat itu kan digambarkan menurut gambaran manusia. Meskipun diberi sayap, tapi kan ada wajahnya, ada mata, ada tangan, dan seterusnya. Jadi ini yang hal pertama yang harus kita sadari ketika membicarakan mengenai Roh Kudus, mengenai Allah sebagai roh murni yang tidak diciptakan. Roh murni yang menciptakan. Yang kedua, roh murni Allah itu kekal, eternal. Nah, eternal itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak punya awalan, tidak punya akhiran. Itu Allah. Hanya Allah yang eternal. Hanya Allah yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Manusia punya awal, meskipun tidak punya akhir nanti di akhirat. Malaikat itu juga tidak punya akhir, tapi mereka punya awal karena diciptakan. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam cara memahami, sehingga paling kurang ketika kita memahami Allah itu roh, malaikat itu roh, roh murni, kita juga tetap harus pilah ya, bahwa roh Allah tidak sama dengan roh malaikat, meskipun sama-sama roh murni. Ini hal pertama supaya tidak menimbulkan kekacauan berpikir, karena kita berbicara mengenai sesuatu yang tidak terlihat, yaitu sesuatu yang spiritual. Jadi sifatnya gambaran tadi harus kita ingat baik-baik ya saudara-saudari ya. Allah digambarkan menurut gambaran manusia. Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab itu roh, roh murni, tidak berwujud, tidak ada bentuknya, karena sifatnya adalah spiritual murni. Mari kita melihat di dalam perjanjian lama seperti apa. Kalau kita membahas mengenai Roh Kudus, di dalam perjanjian lama apakah sudah ada diperkenalkan Roh Kudus? Sudah, tetapi belum jelas. Karena apa? Karena Roh Kudus sebagai pribadi Allah, di dalam pribadi Allah yang ketiga, yaitu dalam Allah Tritunggal itu, baru nanti jelas di dalam perjanjian baru. Namun bukan berarti roh Allah baru ada di perjanjian baru. Roh Allah sudah ada kekal sampai kekal karena tidak berawal tadi. Namun diperkenalkan kepada manusia itu secara bertahap. Jadi pengenalan manusia terhadap Roh Kudus itu juga bertahap. Baru nanti umat perjanjian baru mengenal Roh Kudus dengan lebih jelas. Apakah umat perjanjian lama sudah mengenal Roh Kudus? Belum seperti orang perjanjian baru mengenalnya. Jadi pengenalannya berbeda. Pengenalannya masih sedikit, masih tipis pengenalannya. Karena perjanjian lama sudah mengenal roh Allah juga,
tetapi pengertiannya tidak atau belum sama dengan pengertian orang perjanjian baru. Namun yang harus disebut adalah orang perjanjian lama sudah mengenal roh Allah juga. Meskipun belum dalam pengenalan yang sempurna, masih samar-samar. Kalau gambar atau kalau puzzle, itu gampangnya, gambarnya atau puzzle-nya itu belum terlalu jelas, tapi sudah ada sedikit-sedikit bentuk arahnya ke sana. Nah gitu. Bahkan kitab pertama dan bab pertama serta ayat pertama dan kedua pun sudah bicara mengenai roh Allah. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1 dan nyambung kepada ayat 2, itu sudah bicara mengenai Roh Kudus. Meskipun belum dalam nama Roh Kudus, belum dalam pribadi seperti yang dikenal oleh orang perjanjian baru. Seperti tadi saya katakan, masih samar-samar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pada bagian awal sekali sudah diperkenalkan, ada loh yang namanya roh Allah itu. Jadi Allah dan roh Allah. Nanti ayat ketiga kalau kita nyambung, kalau kita ngomong tentang Tritunggal, yang ketiga itu firman Allah. Jadi dalam Kejadian pertama ayat 1, 2, dan 3 sudah disebut Allah, roh Allah, dan firman Allah. Itu nanti yang dikenal dalam perjanjian baru sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah adalah Bapa, firman-Nya itu disebut Putra, rohnya atau roh Allah tadi itu disebut Roh Kudus. Namun perjanjian lama belum mengenal demikian. Bahkan istilahnya pun roh Allah atau ruah Elohim. Kalau dalam bahasa Ibraninya yang berbunyi roh Allah itu Ibraninya ruah Elohim. Nah, kata roh dalam bahasa Indonesia itu pun menyerap dari bahasa Ibrani melalui bahasa Arab. Roh kan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ruh, bahasa Ibraninya ruah. Mirip-mirip kan? Ruah, ruh, roh. Ya, sama lah itu. Hanya berbeda bahasa, ucapannya berbeda. Kemudian di dalam kitab Keluaran, ini kan awal sekali kitab Kejadian. Nah, Keluaran itu sudah zaman Musa. Artinya 3.000 tahun yang lalu. Itu makin diperjelas lagi. Bab 31 ayat 1, 2, dan 3. Ini konteksnya mengenai Musa yang diberi perintah untuk membangun kemah suci. Nah, orang yang ditunjuk sebagai arsiteknya, arsitek gampangnya begitulah, arsitek atau insinyurnya untuk membangun kemah suci itu namanya Besaleel. Ayat yang kedua itu. Ini konteksnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Jadi Besaleel yang ditunjuk untuk membangun kemah suci itu dipenuhi dengan roh Allah, sehingga dia punya keahlian, punya pengertian, punya pengetahuan untuk membangun kemah suci sebagaimana yang diperintahkan. Roh Allah di dalam ayat 3 itu juga berbunyi ruah Elohim. Kemudian masuk ke zaman raja-raja. Tadi kan awal sekali ya, kemudian masuk ke zaman Musa. Ini sekarang sudah mulai masuk ke zaman raja-raja. Berarti ini kira-kira 1.000 tahun sebelum Tuhan Yesus. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Ini konteksnya ketika pada waktu itu orang Israel diserbu oleh Bani Amon, sehingga terjadi peperangan. Nah, Saul ini nanti memimpin peperangan dan dia dituntun atau dikuasai oleh roh Allah. Jadi sudah mulai dikenal roh Allah yang menguasai dalam arti menuntun orang tadi itu ya, Besaleel dipenuhi, memenuhi roh Allah yang memenuhi orang, yang menuntun orang, memberi pengertian. Sudah mulai ya, ini pengertiannya sudah ada sedikit meskipun belum persis seperti pengertian kita di perjanjian baru. Sudah ada gampangnya, sudah ada benih-benihnya ya. Besaleel diberi keahlian, diberi pengertian, diberi pengetahuan. Ini kan ya karunia-karunia itu ya. Roh Allah memimpin Saul itu ya. Kemudian zaman hakim-hakim ini sebenarnya sebelum kerajaan. Dalam Hakim-hakim 6 ayat 34, Gideon itu salah satu hakim. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon.
Kenapa harus dikuasai oleh roh Tuhan? Karena Gideon seorang hakim pada waktu itu memimpin orang Israel. Karena raja belum ada, harus ada yang memimpin. Nah, istilah yang dipakai ini sedikit lain. Kalau yang tadi, yang 3 pertama tadi, dari kitab Kejadian, tadi roh Allah, kitab Keluaran roh Allah, kitab Samuel roh Allah. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim yang dipakai istilah roh Tuhan. Tuhannya huruf besar semua, itu dalam tulisan asli bahasa Ibrani tertulisnya Yud-He Vav-He, YHWH. Dibacanya Adonai, bukan Yahweh ya. Dibacanya bukan Yahweh, tetapi Adonai. Juga bukan Yehovah. Jadi Yahweh, Yehovah itu bikin-bikin itu. Cara membaca seperti itu. Karena orang Israel aslinya membaca Adonai. Jadi Ruah Adonai. Tertulisnya Ruah YHWH. Ini istilah yang agak lain, tetapi menunjuk yang sama. Karena Allah Israel, Elohim, itu disebut dengan nama, yaitu namanya YHWH. Pada saat pengurapan Daud menjadi raja juga sama, 1 Samuel 16:13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ruah Adonai, Ruah Yud-He Vav-He. Nah itu ya. Jadi istilahnya berbeda tapi sama, menunjuk pada roh Allah Israel. Dalam nabi-nabi pun demikian. Nabi-nabi juga dikatakan diliputi oleh kuasa Tuhan. Yehezkiel 11 ayat 5. Maka roh Tuhan, maka ruah Adonai meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku dan seterusnya. Itu tadi dalam perjanjian lama ada cukup banyak. Bahkan kemudian di dalam kitab Nabi Yesaya, bab 61 ayat 1 bahkan disebut dengan lengkap roh Tuhan Allah. Itu tertulis dalam tulisan Ibraninya, Ruah Adonai Yod-He Vav-He. Tulisannya begitu. Tapi dibacanya Adonai double jadinya. Ruah Adonai Adonai. Nah begitu. Karena tulisannya adalah Ruah Adonai Yud-He Vav-He. Kemudian dibacanya karena Yud-He Vav dibaca Adonai, maka dibaca Adonai double. Jadi Ruah Adonai Adonai ada padaku dan seterusnya dan seterusnya. Ini lengkap. Kalau tadi kan ada yang dengan istilah ruah Elohim dan ruah Adonai. Kalau ini Adonai Adonai double. Roh Tuhan Allah terjemahannya seperti itu. Nah itu tadi perjanjian lama. Menyebut dengan ruah Elohim dan ruah Adonai. Tapi ada 2 ayat dalam perjanjian lama yang menyebut Roh Kudus. Jadi namanya sudah ada nama Roh Kudus. Namun pengertiannya belum seperti pengertian Roh Kudus perjanjian baru ya. Pemaknaannya belum sama. Meskipun secara nama sudah ada. Ini hanya muncul di sini kata Roh Kudus ini. Yesaya 63 ayat 10 ayat 11. Jadi Roh Kudus di sini yang dimaksud Roh Tuhan tadi, Ruah Adonai atau Ruah Elohim tadi. Nah, di dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus itu berbunyi Ruah Kadosh, ya. Ruah Kadosh. Kadosh ya. Nah, kata kudus dalam bahasa Indonesia itu juga mengambil dari bahasa Ibrani melalui bahasa Arab. Bahasa Indonesia kan kudus, bahasa Arabnya kudus, pakai ki ya. Bahasa Ibraninya kadosh. Jadi sama, mirip. Kita baca. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya? Jadi sudah ada harafiah dalam kitab Nabi Yesaya, kata Roh Kudus atau Ruah Kadosh, meskipun dalam arti atau pemaknaan yang belum lengkap, belum seperti pemaknaan di Perjanjian Baru. Siapa yang dimaksud Ruah Kadosh itu tidak lain adalah Ruah Elohim atau Ruah Adonai ayat 14. Roh Tuhan itu berbunyi Ruah Adonai, Ruah Yud-He Vav-He, ya gitu ya, membawa mereka ke tempat perhentian. Ini mengenai perjanjian lama. Jadi sudah diperkenalkan Roh Tuhan, Roh Allah, bahkan harafiah Roh Kudus. Jadi apakah Roh Kudus sudah disebut dalam perjanjian lama? Sudah. Tapi pengertiannya masih akan berkembang dan masih akan nanti disempurnakan dalam pengertian perjanjian baru. Ini sama dengan hal yang lain.
mengenai perjanjian, mengenai Mesias. Contoh kalau Anda pernah mendengarkan seminar saya mengenai Mesias, nanti masih ada perkembangan pemaknaan. Jadi pemaknaan perjanjian baru, nanti sedikit ada perkembangan dari perjanjian lama. Demikian juga kalau kita belajar mengenai Roh Kudus, pemaknaannya masih akan berkembang di perjanjian baru. Yaitu dalam cerita mengenai ya kelahiran Sang Kristus. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini kata Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru aslinya tertulis dalam bahasa Yunani. Karena apa? Karena Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Meskipun sebenarnya ya menerjemahkan Ruach Kadosh di dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Yunani berbunyi pneumatos hagiu. Pneumatos hagiu. Pneumatos itu artinya roh, hagiu, hagios itu kudus. Jadi sama sebenarnya. Hanya kalau dalam istilah Ibrani itu ruach kadosh, dalam istilah Yunani pneumatos hagiu. Jadi sebenarnya sama, hanya menerjemahkan. Namun pengertiannya sudah berkembang nanti. Kita juga lihat munculnya Roh Kudus sebelum ini pada saat menampaki Bunda Maria. Ini ya. Lukas 1 ayat 35. Ini diutus malaikat kepada Bunda Maria. Kemudian diberi keterangan, bagaimana kok saya belum bersuami kok bisa mengandung? Jawab malaikat itu kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, sebab Roh Kudus turun itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Kenapa? Karena turun Roh Kudus yang kemudian membuat Maria mengandung tanpa adanya campur tangan manusia laki-laki. Sedikit catatan, kalau kita mau membuka banyak mengenai Roh Kudus, kita harus banyak membaca Injil Lukas dan nanti nyambung ke Kisah Para Rasul. Tidak ada Injil lain yang sebanyak Injil Lukas menulis Roh Kudus dan Kisah Rasul. Jadi Injil Lukas dan Kisah Rasul itu kan dua kitab yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu oleh Lukas. Lukas menulis buku pertama namanya Injil Lukas, buku kedua yang namanya Praksis Apostolon atau Kisah Para Rasul. Nah itulah, maka ceritanya nyambung dan nanti peran Roh Kudus kuat sekali dalam Injil Lukas ini. Nanti silahkan kalau mau tahu lebih dalam, baca baik-baik Injil Lukas, begitu ketemu kata Roh Kudus dilingkari, dilingkari. Nanti kan banyak sekali. Juga berlaku untuk Kisah Para Rasul. Saya pernah melakukannya itu, Alkitab saya lingkar-lingkari di mana muncul ada kata Roh Kudus dan memang banyak sekali. Nah kemudian nanti pada saat baginda Yesus sudah bangkit dari antara orang mati disebut lagi Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian ia, Sang Kristus, menggembusi mereka, para murid yang ditampaki, dan berkata terimalah Roh Kudus. Perintah yang disebut sebagai perintah agung, amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 itu menyebut dengan sangat eksplisit, ini perkataan Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi sangat jelas bahwa rumus pembaptisan yang diperintahkan langsung oleh baginda Yesus tertulis di Matius tadi itu, bahwa jelas sekali baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sangat jelas ya. Itulah kenapa Gereja Katolik sampai hari ini kalau melakukan pembaptisan selalu di dalam nama Allah Tritunggal. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Jadi itu tadi bahasa Latinnya Spiritus ya, Spiritus Sancti. Spiritus itu roh, Sancti Sanctus Kudus. Kalau bahasa Yunaninya tadi Pneumatos Hagiu, bahasa Indonesianya Roh Kudus, bahasa Ibraninya Ruach Kadosh. Nah itu ya. Jadi Roh Kudus, Spiritus Sancti kalau Latinnya. Maka juga ini menjadi bagian dari tanda salib. Karena ini mengingatkan akan baptisan, mengingatkan akan iman Allah Tritunggal. Dalam doa-doa Katolik banyak menyebut Roh Kudus kan. Tanda salib menyebut Roh Kudus, pembaptisan menyebut Roh Kudus. Nah, bahkan kalau kita membuka misa menyebut Roh Kudus, kemuliaan menyebut Roh Kudus, kemuliaan besar pun menyebut Roh Kudus. Bersama Roh Kudus, kan begitu.
Nah, ya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi di perjanjian baru diperkenalkan sebagai satu pribadi sendiri, yaitu pribadi ketiga dalam kesatuan Allah Tritunggal itu. Maka sudah mulai ada perkembangan ke perjanjian dari perjanjian lama ke perjanjian baru, bahwa Roh Kudus dikenal dengan lebih jelas di perjanjian baru. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, para murid bahkan diberi keterangan oleh Tuhan Yesus janji bahwa kamu jangan pergi dari Yerusalem. Dikatakan harus berdoa bersama-sama untuk menantikan turunnya Roh Kudus. Jadi saudara-saudari, secara istimewa, kalau tadinya kan Roh Allah itu bersama-sama dengan Allah, melayang-layang bersama dengan Allah, ada di surga. Secara istimewa pada zaman perjanjian baru, kemudian Roh Kudus itu turun kepada manusia. Lalu menaungi manusia, bahkan merasuki, tanda petik ya, masuk dalam diri manusia, memberi kuasa kepada setiap orang yang dibaptis. Nah, kita pun juga dianugerahi curahan Roh Kudus. Jadi pertama kali Roh Kudus turun untuk masuk dalam diri manusia itu pada hari Pentakosta. Maka disebut anugerah istimewa turunnya Roh Kudus. Tapi apakah sebelum itu belum turun, Romo? Ya sudah bekerja, sudah ada, namun belum terlalu jelas. Nah, hari Pentakosta itu memperjelas lagi bagaimana Roh Kudus itu turun. Ini janjinya. Tetapi kamu, para murid, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini lebih jelas lagi Roh Kudus yang turun. Bagaimana caranya Roh Kudus turun? Begitu baginda Yesus naik, nanti Roh Kudus turun. Nanti kan dijanjikan akan diberi penolong yang lain, Parakletos, ya, Parakletos. Dikatakan penolong yang lain, kenapa kok yang lain? Karena penolong yang pertama adalah Sang Kristus. Penolong yang lain itu Roh Kudus. Kenapa kok harus ada penolong yang lain? Karena Sang Kristus naik ke surga. Sang Kristus kemudian naik ke surga, yang kemudian menemani jemaat atau gereja atau umat Allah atau Kristianos atau orang Kristen adalah Roh-Nya. Jadi hadir dimanapun, bisa memberi kekuatan setiap pengikut Kristus dimanapun, kehadiran Kristus sekarang setelah hari Pentakosta di dalam Roh-Nya, melalui Roh-Nya, Roh Kudus yang dicurahkan juga kepada kita. Nah, berikutnya ini masih bagian dalam perjanjian baru, sedikit lebih memperjelas lagi Roh Kudus itu siapa sih sebenarnya? Rohnya Allah, Roh Allah. Yuk kita akan lihat. Kita mengacu kembali pada Matius 28 ayat 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi di sini jelas sekali bahwa Roh Kudus itu dibedakan dari Putra dan dibedakan dari Bapa. Tritunggal itu Allah yang Esa, namun ketiganya berbeda satu sama lain. Nanti silakan dilihat di YouTube-nya Katkit untuk memperjelas. Kalau ini bagian ini belum jelas, nanti diperjelas lagi. Karena bukan tema kita Tritunggal, karena tema kita Roh Kudus. Jadi Allah yang Esa, Allah itu satu, namun tiga pribadinya dapat dibedakan satu dengan yang lain. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan anak, bukan putra. Nah, itu maksudnya. Tapi ketiganya adalah satu. Karena Bapa itu adalah Allah itu sendiri, Putra adalah firman-Nya Allah yang kemudian menjadi manusia, disebut atau bernama manusia Yesus. Jadi makanya Injil Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah yang kekal itu turun menjadi manusia. Roh Allah disebut Roh Kudus turun juga kepada manusia untuk membantu, untuk menolong, Parakletos yang dipanggil untuk membantu, penolong yang lain. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu penolong kepada kita itu perannya adalah penolong, untuk menolong kita mengenali dengan lebih baik firman Yesus, menguatkan kita. Nanti di bagian terakhir akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Maka Roh Kudus pribadi yang tersendiri, yang berbeda. Itulah kenapa Paulus mengatakan seperti ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus. Jadi dibedakan, tidak disampaikan Bapa, tidak disampaikan Putra, tapi disampaikan Roh Kudus. Karena pada zaman perjanjian baru,
Roh Kudus perannya menjadi lebih kuat lagi. Kalau dalam perjanjian lama itu kan nabi-nabi yang berperan kuat. Nah, dalam perjanjian baru peran kuatnya adalah Roh Kudus. Anda nanti bisa membaca, mendalami, kalau tertarik silakan membaca Kisah Para Rasul lengkap tanpa berhenti, dan di situ sebenarnya tokoh utamanya adalah Roh Kudus. Judul kitab itu Praksis Apostolon, ya, Praksis Apostolon, Kisah Para Rasul, tetapi sesungguhnya secara rohani itu adalah kisah karya Roh Kudus. Tentu itu harus dipahami sebagai kiasan ya. Memang nama aslinya ya Kisah Para Rasul. Kita tidak boleh mengganti, hanya pengertiannya atau pemaknaannya. Sesungguhnya kisah Roh Kudus lah yang diceritakan. Kita lihat siapa Roh Kudus, sangat jelas di dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia dan seterusnya, langsung di bagian bawah. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Berarti Roh Allah itu Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu Roh Allah. Berarti Roh Kudus adalah sebutan untuk Roh Allah. Dan Roh Allah itu ada dalam diri Allah. Maka Roh Kudus Allah juga. Nah, kita lihat juga ayat-ayat yang lain, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19, ini lebih jelas lagi. Yang pertama, 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Dikatakan bait Allah karena rohnya Allah di situ. Berarti Roh Allah dan Allah menyatu. Di dalam diri Allah ada Roh Allah. Jadi Roh Kudus itu Roh Allah. Itu diperjelas di 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus adalah Roh Allah. Kalau Allah itu kita sebut Bapa, maka Roh Kudus itu Roh Sang Bapa, kan begitu. Kita juga dapat lihat bagaimana Roh Kudus itu Roh Allah dalam Kisah Para Rasul, meskipun tidak persis menjelaskan, ini cerita lain, konteksnya mengenai Ananias yang nyelep hasil penjualan tanahnya sendiri, bab 5 ayat 3 dan ayat 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Dan seterusnya. Ayat 4, engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Jadi mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah karena keduanya satu. Roh Kudus adalah rohnya Allah itu. Maka dipakai sinonim di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 dan 4 itu. Roh Kudus dan Roh Allah itu sinonim sama. Maka Roh Kudus itu siapa? Rohnya Allah. Apa peran-perannya? Kita lihat bagaimana peran Roh Allah itu menurut Perjanjian Baru. Yohanes 20 ayat 22 sampai 23. Dan sesudah berkata demikian ia, Yesus, mengembusi mereka, para rasul, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Roh Kudus itu memberi karunia untuk mengampuni dosa kepada para rasul. Jadi Roh Kudus kaitannya erat dengan pengampunan dosa. Para rasul diberi kuasa mengampuni dosa. Perhatikan bahwa setelah kata terimalah Roh Kudus dikatakan kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Perhatikan bahwa kemudian melalui Roh Kudus itu kuasa, tanda petik bahasa gampangnya ditransfer. Kuasa pengampunan dosa kan hanya dimiliki oleh Allah. Sang Kristus karena firman Allah juga memiliki kuasa pengampunan dosa. Maka dalam Injil kan beberapa kali orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi kan kadang-kadang mengatakan ia menghujat Allah karena siapa yang sanggup mengampuni dosa selain Allah sendiri, kan begitu. Jawaban Sang Kristus, putra manusia, yaitu Sang Kristus sendiri, itu punya kuasa mengampuni dosa. Nah, begitu Sang Kristus naik ke surga, bagaimana pengampunan diberikan? Melalui para rasul itu. Jadi gampangnya ditransfer melalui para rasul, diwakilkan. Gampangnya begitulah, bahasa gampangnya begitu. Peran yang selanjutnya itu menguduskan. 1 Korintus 6 ayat 11. Beberapa orang di antara kamu dan seterusnya, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan dan seterusnya dalam Roh Allah. Dibebaskan. Tadi kan diampuni dosanya, kemudian dikuduskan, artinya dikhususkan bagi Allah. Sehingga kita hidupnya mengarah pada Allah. Tubuh kita menjadi bait Allah. Nah begitu ya. Ini yang kedua perannya. Yang ketiga, penyertaan selama-lamanya. Sang Kristus kan secara fisik sudah nggak nampak di antara kita. Begitu beliau naik ke surga. Bagaimana penyertaan sampai akhir zaman selama-lamanya. Sedangkan dalam
Injil Matius kan dikatakan, dan ketahuilah, Matius 28 ayat 20 itu ya, dan ketahuilah aku menyertai kamu, akunya Sang Kristus, menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Loh, kok naik ke surga ditinggal berarti? Bagaimana penyertaannya? Nah, di dalam roh itulah, melalui roh itulah, dengan roh itulah, yaitu Roh Kudus itulah. Yohanes 14 ayat 16. Inilah peran penyertaan selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia, Roh Kudus, menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ada nama lain, roh kebenaran. Karena roh yang menyingkapkan kebenaran dan mengantar kita kepada kebenaran itu sendiri. Di sini perannya penyertaan selama-lamanya. Jadi kalau kita merasa tidak disertai Tuhan, yakinlah bahwa Roh Kudus menyertai kita. Berarti Allah menyertai kita. Karena penyertaan Allah sehari-hari, setiap hari, sepanjang hari sampai akhir zaman kepada manusia, terutama kepada manusia yang percaya dan setia kepadanya, itu melalui roh kebenaran, seorang penolong yang lain yang diutus. Nah, kemudian bersaksi tentang Yesus. Maka kalau ada penghibur yaitu Roh Kudus datang, dikatakan ia akan bersaksi tentang akunya Sang Kristus. Jadi bersaksi tentang Yesus. Maka Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang untuk bersaksi tentang Yesus. Maka kalau ada orang menghujat Yesus, menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus, itu pasti bukan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Ini jelas tandanya. Karena Roh Kudus justru akan membuat orang kuat bersaksi tentang akunya Yesus, tentang Yesus. Jadi justru meneguhkan, menegaskan kembali ajaran Yesus dan menegaskan lagi kemesiasan Sang Kristus, penebusannya Sang Kristus dan seluruh yang diajarkan. Secara gampang, kalau mendukung tentang Yesus Kristus itu Roh Kudus. Yang menentang Yesus, menghujat Yesus, tidak percaya pada Yesus, kita hampir tahu pasti bukan Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Karena dikatakan Yohanes 15:26, jikalau penghibur, nah ini ada nama lain lagi tadi, sang penolong, sang penghibur roh kebenaran, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku, tentang Yesus. Ini ciri, ya cirinya. Yang selanjutnya mengajarkan segala sesuatu dalam arti kepenuhan makna. Karena apa? Pada saat mengikuti Sang Kristus, para murid itu nggak langsung ngerti. Ajaran Yesus itu nggak langsung dimengerti oleh mereka. Para rasul itu mengerti ajaran Sang Kristus secara berangsur-angsur. Bahkan Mesias atau menderita pun mereka nggak langsung ngerti. Mereka berjuang juga untuk mengerti, lama-lama mengerti, dan kesempurnaan pengertian itu diajarkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itulah kenapa Rasul Petrus dan Rasul yang lain berani bersaksi di Pentakosta itu, karena mereka sudah mengerti kepenuhan makna firman Kristus. Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dikatakan mengajarkan segala sesuatu. Jadi ngertinya penuh. Mengingatkan, diingatkan lagi. Karena mungkin ada yang lupa. Jadi dikatakan mengajarkan penuh mengenai ajaran Kristus. Maka ajaran Kristus tidak ada yang tercecer. Karena apa? Karena perjuangan para murid secara manusiawi disempurnakan dengan kuasa Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Demikian. Kadang-kadang orang Katolik tidak menyadari dan tidak memohon dan tidak sungguh-sungguh meminta datangnya Roh Kudus dan secara khusus roh hikmat itu. Contoh penyertaan itu kan roh hikmat. Hikmat itu kebijaksanaan yang dapat menuntun kita. Contoh dalam kehidupan, ada banyak hal kita harus memilih dan lebih khusus lagi ada satu dua hal memilih yang lebih penting ya. Anda mau menikah itu memilih, Anda perlu roh hikmat. Ini penyertaan selama-lamanya ini jangan sampai kita lupa. Orang sering lupa, bahkan maaf, kadang-kadang menyepelekan peran Roh Kudus itu. Kan kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak sedikit cerita ketika dalam keadaan bingung entah karena utang yang terlalu banyak atau apapun yang berat sekali, menyerah, lalu katakan Tuhan Roh Kudus yang membimbing, lalu malah justru menemukan. Nah, karena
sudah meletakkan diri dalam tangan Tuhan dan Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Nah, ini saya mau mengatakan peran-peran itu tidak berhenti pada zaman para rasul loh ya. Sampai hari ini bersaksi tentang Yesus itu tetap sampai hari ini juga. Mengajarkan kepenuhan makna. Kita belajar seperti ini dinaungi Roh Kudus. Belajar mengenai iman ini kita dibuka pikiran kita. Jadi makin mengenal lagi kebenaran iman. Nah, ini sama, kita Roh Kudus. Maka tadi doa awal Roh Kudus bagus sekali sehingga roh takut akan Allah menaungi kita sehingga kita makin mengenal. Nah, ini peran-peran ya. Penegasan saya tidak berhenti pada zaman para rasul, tapi terus sampai akhir zaman. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi itu sinonim. Roh Allah, roh Kristus, roh kudus itu sinonim. Menyebut hal yang sama. Lebih jelas lagi di sini. Galatia 4 ayat 6. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Anaknya siapa? Putranya siapa? Sang putra itu siapa? Yesus Kristus. Berarti roh Yesus. Jadi yang diutus roh Yesus ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi roh kudus itu roh sang putra. Selain roh Allah, roh kudus juga roh sang putra. Roh yang sama. Roh kudus, ayat 6 ya. Roh kudus mencegah mereka. Roh kudus ya, ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi roh kudus itu roh Yesus, sinonim. Loh, tadi katanya roh Allah. Iya betul, roh Allah, roh Yesus sama. Jadi istilah roh kudus itu untuk menyebut baik roh Allah, yaitu Sang Bapa, maupun roh Yesus, yaitu Sang Putra. Maka roh kudus itu roh Sang Bapa, juga roh Sang Putra. Maka kalau istilah roh kudus itu rohnya siapa sih? Roh Allah, roh Kristus juga. Roh Kristus itu roh kudus, roh Allah itu roh kudus. Beda atau sama? Dua berarti, satu. Karena Allah yaitu Bapa itu satu, Kristus itu satu, Roh Kudusnya satu. Jadi istilah Roh Kudus, kita biasa mengatakan Roh Allah, tapi Roh Kristus pun itu juga disebut Roh Kudus. Tidak hanya Roh Bapa, tidak hanya Roh Sang Bapa, tapi juga Roh Sang Putra. Jadi sebutan Roh Kudus sebenarnya mengacu pada dua ini. Meskipun Roh Kudusnya satu, tapi mengacu pada dua. Roh Allah atau Roh Sang Bapa dan Roh Kristus atau Roh Sang Putra. Tadi data Alkitab jelas sekali. Kisah 16 ayat 7, roh Yesus. Roh anaknya. Anaknya itu kan Sang Putra, Yesus. Roh Kristus, ya, jelas sekali dalam data-data Alkitab. Nah, kemudian Roh Kudus itu dari mana keluarnya? Katanya kan kekal, betul kekal di dalam diri Allah tadi itu ya, dalam 1 Korintus tadi, di dalam diri Allah, tapi keluar untuk menuju pada manusia. Awalnya kan tinggal pada Allah, dari kekal sampai kekal tinggal dalam diri Allah, menyatu dalam diri Allah. Tapi mulai pada hari Pentakosta keluar dari Allah untuk menjangkau manusia. Jadi Roh Kudus itu keluar, tapi Allah bukan berarti kehilangan rohnya. Keluar sekaligus tetap berada pada Allah. Lu kok bisa begitu? Ya bisa karena roh. Jangan dibayangkan jasmani ya. Kalau jasmani itu kan kalau saya ini ruang saya di suatu ruang. Kalau saya keluar dari ruang saya nggak di sini karena saya jasmani. Tapi roh kan tidak begitu. Ketika roh keluar sekaligus ada di sini bisa karena roh tidak terbatas ruang dan waktu. Maka ketika dikatakan keluar dari Bapa untuk menjangkau manusia itu roh yang sama tetap berada dalam diri Bapa. Jadi keluar sekaligus berada di dalam. Ini pengertiannya bagaimana kok membingungkan? Tidak, karena roh. Kita jangan terjebak pada pemikiran jasmania. Roh Kudus keluar dari Bapa sekaligus Roh Kudus berada tetap dalam diri Bapa. Ayatnya di Yohanes 15:26. Jika penghibur yang akan kuutus, itu Yesus kunya dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Jadi mengalir dari Bapa. Berarti jelas roh Allah Sang Bapa. Namun di sini lebih jelas lagi bahwa itu roh Sang Kristus. Allah telah menyuruh roh anaknya. Jadi Roh Kudus itu mengalir juga dari Sang Kristus. Lebih jelas lagi di dalam Yohanes 22. Tidak hanya mengalir dari Bapa dan dikatakan keluar dari Bapa, tapi juga dalam Yohanes 20 ayat 22 dikatakan keluar dari Yesus. Perhatikan. Dan sesudah berkata demikian, ianya Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya keluar dari siapa? Keluar dari Yesus. Dikatakan menghembusi mereka.
Saya sedikit memberitahukan kata ruah, kembali ke perjanjian lama ini mengenai istilah saja. Ruah atau roh tadi, itu satu kata dipakai untuk dua arti, yaitu roh dan nafas, angin ya. Karena itu kan kata ruah itu onomatopeia sebenarnya. Onomatopeia itu suatu kata yang berasal dari bunyi ya. Ruah, ruah, ruah. Nah ini ya, ruah. Maka dikatakan menghembusi mereka. Itu kata yang dipakai itu sangat kuat insinuasinya dengan perjanjian lama. Ruah, ruah, roh, terimalah ruah. Dihembuskan maka berhembus, keluar, mengalir. Jadi Roh Kudus itu siapa? Roh Allah, Roh Sang Bapa. Sekaligus Roh Kristus, Roh Yesus, Roh Sang Putra. Buktinya jelas. Itulah kenapa dalam gereja Katolik dikatakan, meskipun ditentang oleh beberapa gereja apostolik, terutama Ortodoks Bizantin, bahwa penambahan kata dan putra salah. Tapi itu bukan soal kita, itu soal teologis. Saya kira terlalu rumit untuk kita bahas ya. Dalam kredo kita kan dikatakan, filio gue procedit, keluar dari Bapa dan Putra. Pendasaran teologisnya sebenarnya jelas sekali ada. Bahwa roh yang disebut Roh Kudus itu memang keluar dari Bapa, Yohanes 15:26, tapi juga keluar dari Yesus, Yohanes 20 ayat 22. Karena Roh Kudus itu roh Allah sekaligus roh Kristus. Karena roh yang satu. Seluruh apa yang kita bicarakan tadi itu nanti akan bermuara pada karunia-karunia Roh Kudus. Ini lebih praktis sekarang. Karunia Roh Kudus yang kita sebut sabta karunia, sabta 7 ya, karunia anugerah ya, 7 anugerah. Secara tradisional mengacu pada Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Yang kemudian gereja kalau berdoa itu ya, kalau kita berdoa novena Roh Kudus kan itu ada 7 karunia Roh Kudus. Roh Tuhan akan ada padanya ya, roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, takut akan Allah, dan takut akan Allah pada ayat yang ketiga. Ini lebih praktis mengenai karunia Roh Kudus. Kapan dimohonkan secara khusus sebelum Pentakosta, 9 hari sebelum Pentakosta ya. Jadi setelah hari kenaikan Tuhan, kan hari Kamis, Jumatnya kita mendoakan ini secara khusus itu. Tapi apakah hanya didoakan boleh hanya pas saat itu? Tidak. Kalau Anda berdoa novena Roh Kudus itu sepanjang tahun nggak masalah. Hanya memang gereja dalam liturginya punya kekhususan di situ untuk mendoakan novena Roh Kudus. Misalnya Anda menginginkan roh hikmat lebih kuat, ya Anda doa novena Roh Kudus bisa. Saya ini kok kalau memutuskan kok bingungan ya Romo ya. Doalah doa novena Roh Kudus. Supaya roh hikmat makin berkuasa. Dan secara khusus sebutkan mohon roh hikmat. Gitu. Jadi karunia-karunia ini memang harus dimohon. Roh takut akan Allah kok, saya kok ini kok kurang ibadah, kurang amal ya Romo ya. Ya mintalah roh takut akan Allah. Karena orang yang mengetuk dibukakan pintu kan gitu. Secara khusus didoakan setelah hari kenaikan Tuhan, mulai hari Jumat terus sampai hari Sabtu berikutnya ditutup dengan hari raya Pentakosta, tapi sepanjang tahun pun boleh. Memang ini kurang populer dan mungkin karena kurang pengertian juga dikiranya hanya satu kali itu saja. Orang lebih familiar dengan apa ya novena Salam Maria atau novena Hati Kudus, ya itu boleh-boleh saja. Namun novena Roh Kudus ini penting sekali juga karena novena Roh Kudus tidak memberi kita sesuatu yang material tapi sesuatu yang terikat dengan roh kita. Hikmat itu kan terikat dengan roh kita. Sesuatu yang rohani, yang spiritual. Kemana-mana nggak akan hilang hikmat itu. Harta benda hilang, bisa dicuri, bisa kebakar, bisa habis. Tapi hikmat tidak karena menyatu dalam roh kita. Pengertian, nasihat ya, takut akan Allah dan seterusnya. Jadi ini satu yang praktis saja, silahkan sering-sering juga mendoakan doa itu dan tidak dilarang, boleh kapan saja. Buah-buah roh, nah ini jelas dalam Galatia ini sangat terkenal, buah roh, kasih. Ya. Kalau Anda nggak ada kasih ya, Anda kurang dinaungi Roh Kudus, Anda kurang mengenal dengan baik. Nah, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, roh kesabaran ini kalau Anda kurang sabar ini mungkin ya, Anda kurang memohon karunia Roh Kudus, ya, kurang berusaha untuk menghayati roh yang ada dalam diri Anda, kemurahan dan seterusnya itu.